Berdiri aja. Diri aja ya. Biar luas ya. Nah, Baswa Tri An-Nabawi. Tri An-Nabawi. Baswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, para ulama yang mungkin pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua dan juga segenap aparatur pemerintahan desa, baik itu Pak RT, Pak RW, dan juga Pak Kubu, Pak Lurah, Pak Camat yang juga sudah hadir. Dan juga Al-Fakir tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya, dan juga kepada segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, dan juga segenap adik-adik kita semuanya, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kepada yang sedang mengadakan acara milad pada saat ini yang keempat, yaitu daripada Baswa dan juga Tri An-Nabawi yang saat ini juga sekaligus mengadakan acara milad. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan inspirasi kepada orang yang berada di sekitarnya, dan mudah-mudahan milad ini menjadikan sebab beliau semuanya makin istiqomah mengemban amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala, makin istiqomah menyebarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan semua yang telah beliau perjuangkan mudah-mudahan kelak bisa dipetik di surga bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada siang kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih persatukan kita, Allah kumpulkan kita dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di acara-acara seperti inilah kita bisa lebih mengenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di acara-acara seperti inilah kita bisa mengenal bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat-tempat seperti inilah kita bisa mengenal bagaimana sih cara mengenal dengan Nabi kita Muhammad SAW. Di tempat inilah kita bisa belajar menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Di tempat-tempat seperti inilah, di acara-acara seperti inilah kita bisa menjadi orang yang insya Allah makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya.
Karena di tempat-tempat seperti ini kita akan belajar tentang masalah agama. Di tempat-tempat seperti ini kita akan belajar tentang masalah halal dan haram. Di tempat-tempat seperti inilah kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah tidak kita ragukan lagi, di tempat-tempat seperti inilah orang yang hadir akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingat saya punya guru Dr. Al-Habib Segaf bin Abu Ya Bebasan Baharun. Beliau pernah mengatakan, tempat yang mulia itu yang sekarang kadang-kadang dianggap remeh oleh sebagian orang. Tempat-tempat yang mulia itu yang kadang-kadang sekarang orang anggap perkumpulan apa sih itu. Tempat-tempat yang mulia itu yang memang terkadang orang itu anggap remeh. Lebih suka duduk lama depan televisi, depan acara-acara maksiat, depan suatu yang tidak baik. Tapi kalau sudah duduk di tempat ini tuh suka nggak betah. Yang dipikirkan tuh kalau datang ke tempat ini kapan selesainya, kapan pulangnya. Makanya kadang jarang melihat ke ustadz, ke kiai ulama habibnya, tapi kadang lihatnya ke jam. Ibu nggak bisa lihat jam, jamnya di situ. Kenapa? Karena di tempat-tempat seperti ini orang-orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harus sering bersyukur kalau kita bisa datang ke tempat seperti ini. Apalagi kita punya Nabi. Ini diantara sekelumit kecil daripada keutamaan kita duduk di majelis taklim, di tempat-tempat seperti ini. Kata Nabi, hudurul majlisil ilim, datangnya seorang ke tempat seperti ini, duduk di majelis taklim ini, lebih afdol daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Cuma duduk Bapak Ibu semuanya, asalkan niatnya, hatinya dijaga. Jangan datang ke tempat ini karena selain Allah. Jangan datang ke tempat ini karena punya kepentingan pribadi. Nggak bakal dapat pahala itu semuanya. Tapi orang yang datang ke tempat ini niatnya karena Allah, mencari ridhonya dan mencari daripada kecintaan Nabi Muhammad SAW, datang ke tempat ini dapat keutamaan yang banyak. Bahkan banyak ulama kita yang berdoa minta agar dicabut waktu mereka mengajar. Banyak, gak sedikit. Ulama-ulama kita yang minta dicabut oleh Allah dalam keadaan mengajar, hadir majelis taklim. Kenapa? Pahalanya besar. Makanya jangan heran Pak Bu, kalau datang ke tempat ini kok ngantuknya kok luar biasa. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu ngantuk yang paling enak itu ngantuk di majelis taklim. Itu sedap sekali. Itu begono atau mie kalah lewat semuanya. Kenapa? Karena pahalanya besar, setonnya banyak. Sebelum saya datang, saya yakin ibu bapak nggak begitu ngantuk. Tapi pas saya datang mulai ngantuk ini. Makanya saya sering sampaikan di beberapa majelis itu. Kadang-kadang 5 menit pertama itu sudah mulai. Biasanya nih 5 menit pertama itu sudah mulai ngantuk biasanya. Sudah mulai ngangkat. Ini kita baru 5 menit pertama. 5 menit pertama. Entar tunggu 5 menit ke depan. Itu kita punya maaf, kita punya dubur, kita punya pantat. Itu kayak ada paku payungnya. Jadi sudah goyang sana goyang sini, pengen berdiri jalan sana jalan sini. Oh macam-macam. Tapi kalau sudah 5 menit ketiga, coba lihat. Sudah mulai agak pegel-pegel ya. Kadang gerak kanan, gerak kiri. Itu padahal pengen lihat jam. Cuma jamnya di mana ya? Nah, di sini nih Mbak Bu. 5 menit keempat. Nah, mulai biasanya. Mulai agak males 20 menit ini. 15 menit ke depan. Sudah mulai biasanya ngeluarin HP itu. Ngeliat WhatsApp, ngeliat Instagram, ngeliat YouTube. Biasanya diatur sama iblis, sama syaitan. Ayo foto-foto ustadznya. Foto. Ayo selfie sama ustadznya. Pertama-tama diarahkan seperti itu. Setelah habis foto, habis ini coba upload. Coba upload di Facebook, upload di Instagram. Sudah ngupload, dia nggak peduli sama ustadznya, kiai sama ulamanya. Ini gangguan yang besar. Makanya kalau hadir majelis taklim, Nabi ajarkan sama kita duduk yang paling depan. Orang yang duduk paling depan itu biasanya jarang terpengaruh sama yang namanya syaitan. Cuma yang sudah tengah apalagi ke belakang, itu pengaruhnya besar kalau tidak benar-benar fokus. Maka kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita bisa hadir ke tempat-tempat seperti ini, mudah-mudahan ini tanda awal kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hadir di acara milad ini. Ada beberapa poin yang ingin Al-Fagir tekankan. Ada 3 poin paling tidak yang ingin Al-Fagir tekankan di milad kita, Baswa dan juga Tri Nabawi pada saat ini. Khususnya Baswa. Karena ini salah satu organisasi yang bergerak di bidang pengumpulan zakat, intinya menolong seseorang. Pertama yang ingin Al-Fagir tekankan, tatkala kita masuk di dalam sini, niatnya semuanya harus karena Allah. Siapa orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, dia tidak akan istiqomah di dalamnya.
Siapapun dia yang berbuat sesuatu bukan karena Allah, karena dunia atau yang lainnya, dia tidak bakal istiqomah dalam kebaikan. Jangan harap. Tapi orang yang melakukan sesuatu karena berharap ridho dari Allah, ikhlas karena Allah, pengen menggapai syafaat Nabi Muhammad SAW, ini orang bakal istiqomah. Makanya tanda orang istiqomah itu dia tidak akan peduli dipuji, dihina orang, dia nggak peduli. Ini tanda orang yang ikhlas. Tanda orang ikhlas istiqomah itu, dia mau dipuji, mau dihina, mau digunjing, dimaki, dia tidak peduli. Kenapa? Karena saya berbuat ini karena Allah. Saya nggak butuh pujian manusia. Ada kan orang berbuat baik karena pengen dilihat oleh orang, pengen dipuji oleh orang. Itu di akhirat nggak bakal dapat pahala orang itu. Tapi orang yang bakal mendapatkan manisnya jerih payah dia berbuat kebaikan di dunia adalah orang yang melakukan ikhlas karena Allah. Sehingga orang yang ikhlas itu paling enak. Jadi kalau kita pengen tahu resep hidup nyaman di dunia ini, berbuat sesuatu karena Allah, nyaman. Orang mau lihat saya atau tidak, orang puji saya ataupun tidak, orang hina saya ataupun tidak, saya nggak peduli. Pokoknya saya melakukan ini karena Allah. Saya melakukan ini karena Rasulullah. Itu enak. Sehingga teman-teman yang ada di Baswa dan juga di Tri Nabawi, semuanya harus melakukannya ikhlas karena Allah. Ini biasanya penyakit kalau sudah organisasi itu, ada istilah kebaikan saya tidak dihargai. Ini ada ini biasanya. Maka orang yang ikhlas dia nggak peduli. Mau kebaikannya tidak dihargai, masa bodoh, saya nggak peduli. Pokoknya saya melakukan ini hanya minta pandangan dari Allah dan Rasulnya, enak. Kan ada kadang, saya capek-capek, malah orang bilang ini kerjaan saya bukan kerjaan dia. Padahal kita yang melakukan. Orang ikhlas nggak peduli. Mau saya berbuat kebaikan, ternyata orang yang bilang bukan saya melakukan, dia tidak peduli. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah. Maka biasakan setiap kita melakukan sesuatu karena Allah. Maka Baswa ini pun dan Tri Nabawi harus menggapai semuanya karena Allah. Saya ingat pendiri pondok pesantren Darul Dakwah Bangil Pasuruan, tempat saya mondok di Jawa Timur Bangil, yang sekarang diasuh oleh Abu Habib Zain Baharun dan saudara-saudara beliau Habib Segah Baharun, tadi Habib Ali, Habib Husin. Itu Pondok Dalwa berdiri sampai saat ini dari tahun kalau tidak salah 81. Itu berdiri bahkan menjadi orang kalau pengen belajar bahasa Arab itu banyak yang mondoknya ke sana. Itu Abu Ya Hasan itu pernah ditanya, Habib kenapa kok bisa berdiri kuat pondok seperti ini? Kata beliau, maka nalillahi yanmu wa yastamir. Maka nalillahi yanmu wa yastamir. Segala sesuatu kalau dilakukan lillah karena Allah, ikhlas. Cuma pengen mencari ridho Allah dan Rasulnya, bukan mencari ridho manusia, pangkat, jabatan, dunia. Enggak. Pengen mencari hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanmu, kata beliau, berkembang, wa yastamir, berkesinambungan. Sehingga kalau kita pengen mendapatkan semua yang kita inginkan itu, pengen istiqomah terus maju, dasari dari diri kita semuanya, saya melakukan ini harus karena Allah. Sehingga orang yang melakukan karena Allah, dia dipuji, sekali lagi dihina, dia nggak peduli. Pokoknya saya melakukan ini karena Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad, maka dia terus akan melakukannya. Maka di milad kali ini Al-Faqih ingin sedikit menekankan, mengajak semuanya, ayo perbaiki kita punya niat. Siapapun yang ada di Baswa, siapapun yang ada di Tri Nabawi, semuanya harus niat karena Allah. Jadi nggak ada pangkat dunia. Pangkat dunia buat apa? Saat ini contoh di Hadroh, ada yang bagian apa? Rebana ya. Rebana, ada yang bagian apa? Dumbuk. Ini yang kecil apa namanya? Hah? Ada yang bagian tam-tam, ada yang bagian vokal. Biasanya kalau di Hadroh kan yang terkenal siapa? Vokalnya. Karena kadang-kadang yang apalagi yang tam-tam itu, apalagi di tam-tam nggak ada mic-nya, nggak kedengeran, dung dung dung, nggak kedengeran. Saya paling capek dung 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 dung, tapi yang dikenal vokalnya aja. Saya rebana, yang dikenal vokalnya aja. Jangan cari nama di hadapan manusia, remeh. Kita cari nama di hadapan manusia cuma 60-70 tahun kita punya umur. Bahkan banyak orang nggak sampai 60 meninggal. Ya kan? Maka yang kita cari adalah bagaimana kita mulia di akhirat di hadapan Allah dan Rasulnya. Itu yang kita cari. Sehingga saat kita berjuang, fokuskan niat saya karena Allah. Saya melakukan ini karena Rasul. Saya melakukan ini karena saya ingin bahagia di akhirat. Jangan takarannya cuma dunia. Takarannya jangan karena pengen dipuji sama orang, pengen dapat jabatan pangkat. Itu semuanya dunia akan kita tinggalkan. Sampai dikatakan berapa banyak orang mengumpulkan dunia, tapi belum dia menikmati sudah meninggal dunia. Berapa banyak orang mencari pangkat, belum menikmati sudah meninggal dunia. Nah, itu yang pertama. Jadi kita melakukan semuanya harus karena
Allah. Jadi tidak usah pedulikan kita pangkatnya apa, derajatnya apa. Pokoknya yang paling ikhlas itu yang paling selamat di akhirat. Siapa orang yang paling bisa mempertahankan niat dan hatinya karena Allah, itu yang paling senang di akhirat. Buat apa kita jadi orang terkenal di dunia, di akhirat dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi niatnya, ayo sekarang di milad yang keempat ini kita luruskan lagi. Niat kita karena Allah agar Baswa dan Trinabawi terus bisa menjadi inspirasi untuk yang lainnya dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana Ustadz Habib agar kami semangat di dalam melakukan kebaikan, baik dengan kami Qosidah, khususnya dengan Baswa, dengan perjuangan terjun ke masyarakat. Kata para ulama, kalau kita ingin melakukan sesuatu semangat, itu kita harus mengingat keutamaannya. Jadi kalau kita bantu orang, apa yang kita dapat, itu yang harus kita ingat. Jadi tatkala kita melakukan kebaikan, bantu orang, itu Allah yang akan bantu kita. Tolong diingat, jangan cari pandangan manusia, jangan cari balasan dari manusia. Balasan Allah lebih besar dari manusia. Jadi kalau kita menolong orang lain, Allah akan nolong kita. Dan bantuan Allah jauh lebih besar daripada semua makhluknya. Makanya kata Nabi dalam hadisnya, Allahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba kalau hamba itu menolong orang lain. Jadi kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, syaratnya bantu orang lain dulu. Jangan kita hidup nih hanya pengen selamat sendiri, senang sendiri, bahagia sendiri. Lihat kanan kiri kita. Ternyata kita bantu orang, yang bantu kita Allah. Kalau Allah sudah bantu kita, tiada orang yang bisa mengalahkan kita. Karena bantuan langsung dari Allah. Tapi tatkala kita berjuang ini cuma mengharapkan pandangan dari manusia, waktu manusia tidak memandang kita, tidak memuji kita, kita akan biarkan itu semua. Oleh karenanya, tatkala kita berjuang, yakin kita akan dibantu oleh Allah. Tatkala kita bantu orang lain, Allah akan bantu kita. Sehingga yang maksimal, yang semangat. Orang cari duit, cari kerja, itu semangat. Kita akan menolong orang, dapat bantuan dari Allah, harusnya lebih semangat. Khususnya yang ngurus, karena ini anak-anak yatim ya. Khususnya pengurus-pengurus daripada anak-anak yatim. Nah, ini perlu saya ingatkan, saya pernah ngisi, saya tidak sebutkan tempatnya, di salah satu masjid jami, yang jelas bukan di Cirebon, di luar. Saya hadir acara seperti ini, kemudian saya disuruh membagikan bingkisan. Habib, kalau berkenan Habib bagikan bingkisan. Oh baik. Kalau saya bagi itu acaranya saya masih ingat jam 11 siang. Kemudian tatkala saya bagikan, saya tanya satu persatu. Tadi subuh sholat enggak? Enggak. Tadi subuh sholat enggak? Enggak. Tadi subuh sholat? Enggak. Hampir rata-rata dari mungkin sekitar 20 orang yang sholat subuh cuma 5 atau 7 orang. Jadi separuh lebih tidak sholat. Sehingga saya tegur, hati-hati. Ini anak yatim, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mau yatim, mau piatu atau yatim piatu, itu amanah dari Allah. Sehingga pengurusnya kalau pengen masuk surga, ngurus yang benar, bukan cuma masalah mencari untuk makan mereka, tapi bagaimana mereka punya akhlak, punya adab, tahu dengan kewajibannya kepada Allah dan sesuatu yang dilarang dalam agamanya. Jangan cuma kita mencari donasi, bantuan sana sini, tapi pendidikan agama mereka nggak dapat. Ini tanggung jawab di hadapan Allah. Di akhir zaman ini orang tua, ya, dia yang punya anak, mendidik anaknya aja sulit di akhir zaman ini. Apalagi mereka yang tidak punya orang tua. Sehingga pengurus-pengurus panti yatim piatu, ya, semuanya tolong diperhatikan masalah ibadah mereka. Khususnya yang sudah menginjak usia balik, yang laki atau yang perempuan. Baik itu balik dengan keluarnya sperma mani atau dengan umur 15 tahun, wajib sholat. Satu orang saja di antara mereka yang diurus sama mereka yang bertanggung jawab dengan yatim piatu, itu satu orang yang tidak sholat akan nyeret orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tolong diperhatikan. Yang perempuan sudah ditanamkan semenjak dini rasa malu. Ada anak kecil ini masih belum punya rasa malu, kumpul sama yang laki-laki, ngobrol. Ini harus tanggung jawab ini panti asuhan tersebut. Ada yang dibiarkan laki perempuan kumpul, semenjak dini kenalkan rasa malu. Laki perempuan nggak boleh kumpul. Kalaupun kumpul sesaat saja, dan itu ada batasannya dan ada pembimbingnya. Ini tanggung jawab amanah dari Allah. Makanya pengurus anak yatim piatu, kata Nabi, ana wakafal yatim hakada, kata Nabi. Aku sama orang yang ngurus anak yatim piatu seperti ini, kata Nabi, di hari kiamat. Dekat sekali sama Rasulullah.
Tapi beberapa hadis ayat Al-Quran menekankan orang yang diberi amanah ngurus tapi nggak mau ngurus, bahkan mencari manfaat dari anak yatim piatu, maka nerakanya paling dalam. Jadi awas ini, orang yang ngurus anak yatim piatu benar, dia dekat surganya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ngurus anak yatim piatu nggak benar, nggak tanggung jawab, nggak amanah, nerakanya paling dalam. Sehingga hati-hati ya, para pengurus, tolong diingat. Para pengurus anak-anak yatim piatu, tolong bukan mencarikan makan, minum, tempat tinggal mereka, tapi bagaimana mereka punya pendidikan agama yang benar. Mereka tahu yang ini wajib, yang ini haram, yang ini harus saya lakukan, yang ini harus saya tinggal. Ini harus. Kalau ini semua para pendidik yang bertanggung jawab mengurus anak yatim piatu peduli seperti ini, Nabi jamin kalian, kata Rasul, akan dekat denganku seperti ini. Ini dekat sekali. Memberikan isyarat telunjuk dengan jari tengah, dekat sekali sama Rasulullah. Tapi kalau nggak peduli sudah jadi pengurus, malah cuma numpang hidup, malah ingin mengabaikan manfaat dunia, maka ini kata Nabi nerakanya lebih dalam daripada nerakanya siapapun. Maka hati-hati kepada para pengurus, mulai sekarang tolong diperhatikan masalah pendidikan agama, khususnya yang Al-Fakir ingatkan masalah sholat sama masalah lawan jenis, ikhtilat. Ini tolong betul-betul harus dipahamkan kepada mereka. Apalagi saya lihat kayaknya sudah ada yang usianya di atas 10 tahun ini. Sehingga harus betul-betul ditanamkan. Khususnya yang perempuan punya rasa malu, yang laki-laki pun memiliki rasa tidak ingin untuk berkumpul dengan seorang perempuan walaupun masih kecil. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita tekankan di acara milad ini, ada satu poin. Yang satu poin ini dalam satu perkumpulan, mau itu organisasi atau apapun lah perkumpulan itu, kalau tidak diperhatikan yang satu ini bisa merusak yang namanya tatanan organisasi tersebut. Orangnya akan hilang, mundur satu persatu, hilang aja. Kalau satu poin ini tidak diperhatikan. Apa itu? Jangan membiasakan diri menyimpan sesuatu yang ada di hati. Jangan membiasakan diri menyimpan sesuatu yang ada di hati kita. Artinya apa? Sampaikan, tabayunkan, cari kejelasannya, bener enggak nih yang ada di hati kita. Kalau seandainya kita melihat ada di antara teman-teman kita yang sedang berjuang di lapangan atau yang hadroh di luar daripada acara hadroh, kita memiliki dugaan, sampaikan. Jangan dibiarkan di hati. Saya teringat Habib Abdullah bin Alwi bin Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, tata cara orang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, orang yang punya sangkaan, dugaan kepada orang lain dibiarkan di hati walaupun cuma menginap satu malam, kata beliau. Jadi kita punya sangkaan, dugaan nih sama orang lain, biarin aja di hati kita. Itu menginap walaupun cuma satu malam, kata beliau, itu akan berubah menjadi 3 perkara. Hati-hati ini. Akan berubah menjadi 3 perkara. Yang pertama akan menjadikan sebab suudon. Apa? Suudon. Apa suudon? Prasangka buruk sama orang lain. Ini kenapa bapak ini kok kayak gini nih? Oh jangan-jangan, jangan. Sudah. Suudon mulai. Kalau dibiarkan lagi akan naik ke tingkat yang kedua. Apa itu? Akan menjadi sebab dendam sama orang tersebut. Oh berarti nggak benar ini orang. Orang ini nggak bisa ditemenin. Oh jangan duduk sama mereka. Dendam. Hikit. Yang ketiga, kalau dibiarkan ini dugaan lagi akan naik ke puncaknya, yaitu memutus tali silaturahmi. Makanya jangan heran ada orang sudah tergabung dalam organisasi, baik itu yang tertulis atau yang tidak tertulis. Itu kadang-kadang ada beberapa orang kita lihat, kok orang ini mana, kok nggak ada ini. Dulu perasaan sering sama kita, kok sekarang sudah tidak ada. Coba dicek, coba dilacak. Itu biasanya faktor utamanya karena menyimpan sesuatu yang ada di hati. Sehingga caranya agar tidak memutus tali silaturahmi, kita buat kumpulan untuk menjalin silaturahmi. Mau itu sifatnya mingguan silakan atau bulanan silakan, pokoknya dibuat. Di acara tersebut tidak usah ngobrol panjang lebar. Pokoknya bagaimana hati kita semuanya ikut organisasi ini karena Allah. Tidak boleh ada hati yang rusak, tidak boleh ada niat yang rusak. Sehingga tatkala kita membuat itu perkumpulan, itulah yang menjadikan kita silaturahmi tetap terbina, sehingga buahnya organisasi ini tetap ada, kemudian orang-orang yang tetap semangat dan untuk melangkah ke depannya lebih baik, maka itu bisa dilakukan.
Sekarang bagaimana kita pengen membangun daripada contoh sekarang nih apa di Nazwa ini dan juga di Tri Nabawi ini, pengen yuk kita milad keempat. Sekarang tahun depan apa yang kita pengen buat? Nah, kalau jarang kumpul gimana? Kalau kumpulannya jarang, sehingga mulai saat ini ayo kita biasakan untuk menjalin silaturahmi. Karena dengan kita menjalin silaturahmi, hakikatnya kita menguatkan niat kita dan hati kita agar semua kita perjuangan karena Allah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada? Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Intinya ayo semuanya berjuangnya karena Allah, bukan karena manusia. Dan semuanya tidak boleh ada niatnya yang bukan karena Allah. Karena setiap sesuatu yang dilakukan berjuangnya karena Allah, maka semuanya insya Allah akan menjadi mudah. Dan yakin tatkala kita bantu orang, Allah yang akan bantu kita. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan daripada milad yang keempat ini, daripada Najwa dan juga Tri Nabawi ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat yang lainnya dan keberkahan bagi kita semuanya. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau untuk maaf. Untuk selanjutnya kita dengarkan azan dulu dan kami umumkan kepada para hadirin jangan dulu bubar, karena nanti setelah sholat asar, setelah istirahat nanti akan kehadiran Bupati Cirebon. Sekali lagi kepada ibu-ibu hadirin wal hadirat, kepada adik-adik nanti